just a human being, you are art. So don't be scared, 'cause even if your colors come like... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Adi Hairul Anwar ingin membahas tentang kaidah kebahasaan karya ilmiah. Di sini saya akan menyampaikan tentang sudut kebahasaan dari karya ilmiah. Guys, karya ilmiah itu bersifat informasi pengetahuan yang disampaikan dalam bentuk tertulis. Nah, jadi kalimat yang digunakan juga harus efisien dan efektif. Nah, kalian tahu nggak sih apa arti dari efektif itu? Nah, efektif adalah kalimat atau bahasa yang disampaikan harus tepat makna, tidak menimbulkan multitafsir atau ambigu. Nah, sedangkan efisiensi artinya hemat dalam penggunaan kalimat. Hemat di sini yang dimaksudkan adalah tidak berbelit-belit. Nah, kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, seperti subjek dan predikat. Dan juga memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata atau diksi yang tepat dalam kalimat-kalimat yang digunakan saat menuliskan karya ilmiah. Halo semuanya, saya di sini akan menjelaskan kalimat efektif. Kalimat efektif ini memiliki struktur kata yang benar, ketepatan pemilihan kata, koherensi antar bagian yang logis, dan ejaan yang benar. Nah, di sini saya akan mencontohkan kalimat yang salah dan kalimat yang benar. Tulisan yang benar dan tulisan yang salah. Menurut kalian mana nih tulisan yang benar dan tulisan yang salah? Nah, jadi di sini tulisan yang salah adalah yang atas dan yang bawah adalah yang benar. Nah, kenapa yang atas salah? Karena di sini B-nya ini aturannya huruf besar, J-nya juga aturannya huruf besar, dan G-nya ini juga huruf besar. Nah, tulisan yang benar adalah yang atas, yang bawah nih. Yang D-nya ini aturannya huruf kecil, dan K-nya juga nih aturannya huruf kecil. Yang bawah ini yang benar. Dan yang P-nya ini juga aturannya huruf kecil, gengs. Jadi kesimpulan. Dan ini yang bawah benar, yang atas salah. Tuh. Contoh penulisan yang sesuai dengan kaidah saat menulis karya ilmiah. Yang salah adalah yang pertama, rapat akan dimulai pada jam 10. Yang kedua, para demonstran diharapkan tidak melakukan tindakan yang anarkis. Yang ketiga, Pak Syahrul tetap tidak bergeming pada pendirian yang diyakininya. Yang keempat, laporan ini dimaksud untuk menyempurnakan kekurangan pada laporan bulan lalu. Yang kelima, Joko ternyata tidak hanya mengejar ketertinggalannya, tetapi dapat memimpin permainan. Yang benarnya, 1. Rapat akan dimulai pada pukul 10. 2. Para demonstran diharapkan tidak melakukan tindakan yang anarkistis. Yang ketiga, Pak Syahrul tetap bergeming pada pendirian yang diyakininya. Yang keempat, laporan ini dimaksudkan untuk memperbaiki kekurangan pada laporan bulan lalu. Dan yang kelima, Joko ternyata tidak saja mengatasi ketinggalannya, tetapi dapat memimpin permainan. Sistematika atau kerangka penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah adalah tulisan yang berisikan ilmu pengetahuan dan kebenaran ilmiah yang disusun secara sistematis menurut metode penulisan ilmiah dengan menggunakan ragam bahasa resmi. Karya ilmiah merupakan laporan ilmiah yang dapat berupa laporan kajian dan penelitian. Karya ilmiah dibuat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan bentuknya dapat berupa makalah, skripsi, dan laporan penelitian. Penulisan karya ilmiah yang baik. Karangan ilmiah ini merupakan suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu. Disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenaran keilmiahannya. Sekian, terima kasih.
Tujuan pembuatan karangan ilmiah antara lain yang pertama memberikan penjelasan, yang kedua memberikan komentar atau penilaian, dan juga saran, yang ketiga menyampaikan sanggahan, yang keempat membuktikan hipotesa. Karya ilmiah adalah suatu karya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbentuk ilmiah. Suatu karya dapat dikatakan karya ilmiah apabila proses perwujudannya lewat metode ilmiah. Bila fakta yang disajikan berupa fakta umum yang objektif dan dapat dibuktikan benar tidaknya dan ditulis secara ilmiah, maka karya tersebut dapat dikategorikan menjadi karya ilmiah. Sedangkan bila mana fakta yang disajikan berupa data pribadi yang subjektif dan tidak dapat dibuktikan benar tidaknya serta tidak ditulis secara ilmiah, maka karya tersebut termasuk karya tulis non-ilmiah. 5 kaidah kebahasaan yang harus dipahami dalam karya ilmiah. Yang pertama, impersonal. Penulisan kata ganti dalam karya ilmiah tidak boleh menggunakan kata ganti saya atau kami. Kata ganti yang diperbolehkan dalam karya ilmiah harus bersifat umum, contohnya seperti penulis atau peneliti. Yang kedua, menggunakan kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya sesudah predikat, atau kalimat yang subjeknya dikenai suatu aktivitas atau kegiatan. Ciri-ciri kalimat pasif ada 3 macam. Yang pertama, subjeknya sebagai penderita. Yang kedua, predikatnya berimbuhan dengan di, ter, atau terkan. Dan yang terakhir, predikatnya berupa persona atau kata ganti orang, disusul oleh kata kerja yang kehilangan awalan. 3. Menggunakan bahasa reproduktif. Artinya, isi yang terdapat dalam karya ilmiah harus menggunakan bahasa yang lugas serta tidak ambigu atau bermakna ganda, agar pembaca dapat memahami dengan mudah isi yang ingin disampaikan oleh peneliti. 4. Menggunakan bahasa denotatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, denotasi merupakan makna kata atau kelompok kata yang didasarkan atas penunjukan yang lugas pada sesuatu di luar bahasa atau didasarkan atas konvensi tertentu dan bersifat objektif. Adapun ciri-ciri dari kalimat denotasi adalah sebagai berikut. Makna kata sesuai dengan yang ada, makna kata sesuai dengan hasil observasi, makna yang menunjukkan langsung pada acuan. Contoh kalimat denotasi yaitu olahraga mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Membaca setiap hari dapat menambah wawasan. 5. Menggunakan kata baku. Kata baku merupakan kata yang sesuai dengan pedoman atau kaidah dalam bahasa Indonesia yang telah ditentukan. Kata baku memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Mempunyai arti yang tidak rancau. 2. Tidak terpengaruh oleh bahasa asing. 3. Tidak terpengaruh oleh bahasa daerah. 4. Jarang digunakan dalam percakapan sehari-hari. 5. Mempunyai minimal subjek dan predikat. 6. Tidak mengandung arti pleonasme. 7. Sesuai dengan konteks di kalimat. Berikut adalah contoh kata baku. 1. Apotek. 2. Asyik. 3. Atlet. 4. Balik. 5. Berpikir. Nah, jadi pada intinya ketika kita akan membuat karya ilmiah, kita harus memperhatikan kata-kata yang kita pilih. Itu harus efisien dan efektif. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dari arti efektif dan efisien. Nah, kalimat-kalimat yang memenuhi kaidah-kaidah tersebut jelas akan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Oke, terima kasih.